dari narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Al-Habsyi MPD. Nah, ini dengan topik konseling catur morti, Ibu dan Bapak sekalian. Pak Habsyi, Pak Bakhrudin Al-Habsyi. Mestinya kalau situasi formal begini panggilannya ya ini Dr. Habsyi gitu ya. Pak Habsyi. Baik. Bapak diberi kesempatan untuk presentasi maksimal 45 menit gitu ya. Oke. Nanti setelah itu diikuti dengan presentasi dari narasumber yang ketiga, yaitu Mas Noe, Mas Sabrang. Gitu. Baik, terima kasih. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Bambang Budi Wiono, MPD. Yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan S1 Bimbingan dan Konseling, Ibu Dr. Musrihati. Yang kami hormati Ibu Koordinator Program Studi S2 S3 BK, Ibu Profesor Dr. Nur Hidayah, MPD. Beliau merupakan mentor saya di studi S2 dan S3. Yang kami hormati juga para guru-guru saya di Prodi BK Universitas Negeri Malang, nyuwun barokah ilmuipun, Bapak Ibu. Yang kami hormati para narasumber, guru saya, Profesor Dr. Andi Mapiari. Yang kedua yaitu Gus Sabrang Mawodamar Panulo. Yang kami hormati juga pemimpin kegiatan, Bapak Associate Profesor Dr. M. Ramli, MA, atau Madura asli ya ini. Nyuwun barokah ilmu ini pun Bapak. Yang kami hormati juga para peserta Seminar Nasional Kearifan Lokal dalam Bimbingan dan Konseling, khususnya yang hadir di tengah-tengah kita, keluarga dari Raden Mas Panji Sosrokartono, atau keluarga Condronegoro, Ibu Raden Ayu Asri Mimintias yang menjadi peserta hari ini, dan juga Bapak Raden Yudi Prastiawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan tentang telusur yang tersurat ajaran adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono dalam konseling catur murti. Hal ini merupakan sebuah bentuk kudroh dan irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam benak sanubari saya dari menjadi bagian dari kegiatan seminar ini di kampus tercinta Universitas Negeri Malang. Dan hal ini juga merupakan bentuk saya untuk mengalap berkah kepada guru-guru saya yang ada di program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Untuk judul materi saya, tadi sudah saya sampaikan, judul materi saya adalah sebuah bentuk penelusuran ajaran yang tersirat dan tersurat dari ajaran adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono. Saya mulai Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Sehat? Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lalu apa makna jiwa yang sehat? Gitu ya. Baik. Kita proses. Nah, menurut WHO, sehat merupakan sebuah keadaan sejahtera. Sejahtera dalam makna mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup, produktif, berkontribusi, atau bermanfaat untuk komunitas. Namun apakah kesehatan menurut WHO ini sama dengan kesehatan ala orang Jawa? Menurut budaya Jawa, mengatakan bahwasanya gesang ing sampurno menawi sampun jangkep kebetahipun gesang inggih punika karya garwa wisma putra turangga kukila, yang maksudnya dalam bahasa Indonesia, hidup yang sampurna adalah hidup yang sudah terpenuhinya kebutuhan hidup, yaitu karya yaitu sarana untuk mendapatkan sumber penghasilan, garwa istri atau suami untuk mendapatkan
istri atau suami perlu pernikahan, asmorodono, ya. Wismo, rumah atau tempat tinggal. Putro, yaitu anak atau hasil buah pernikahan yang disebut buah hati sebagai generasi penerus bangsa. Atau turonggo, yaitu alat atau alat transportasi, dan kukilo, yaitu barang atau binatang piaraan yang menjadi kegiatan untuk kesukaan atau hobi. Menelusuri di sini mungkin konsep sehat atau konsep sejahtera dengan apa yang disampaikan oleh WHO ada sedikit perubahan dengan konsep sejahtera ala orang Jawa. Dan kalau kita lihat seperti ini, tentunya kita menjadi sebuah bahan refleksi bagi kita untuk mengembangkan keilmuan-keilmuan budaya, khususnya budaya Jawa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kabar generasi milenial dan alpha hari ini? Apakah masih mengenal petuah-petuah bijak Jawa seperti becik ketitik ora ketoro? Ataukah masih mengenal bentuk permainan-permainan tradisional seperti gobak sodor, bentengan, ya, cublek-cublek suweng, ya? Apakah masih mengenal hal itu? Atau mengenal cerita rakyat, atau masihkah ada generasi milenial dan alpha hari ini yang suka dengan pertunjukan wayang yang di situ memuat nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia? Ataukah ada generasi milenial dan alpha hari ini yang bisa membaca aksara Jawa? Orang Jawa harus bisa dong. Atau serat-serat peninggalan leluhur dan pakaian adat budaya kita. Apakah masih mengenal dengan budaya pakaian adat yang saya sampaikan di slide pertama tadi? Yang selanjutnya, apa yang sudah disampaikan tadi di awal merupakan sebuah bentuk dari kearifan lokal budaya Indonesia. Makna kearifan lokal adalah sebuah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau konsep-konsep yang hidup dalam alam berpikir sebagai besar masyarakat, dan warga suatu masyarakat yang berfungsi sebagai petunjuk, memberi arah, dan orientasi dalam bertingkah laku bagi kehidupan masyarakat. Kearifan lokal di sini bermuatan tentang nilai, norma, nilai-nilai, norma, pandangan hidup, bahasa, dan juga adat istiadat. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu atau generasi muda dan generasi milenial Indonesia, bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, dan masyarakat hukum adat. Bahkan Indonesia tercatat sebagai bangsa dengan jumlah kearifan lokal terbesar di dunia. Berdasarkan data hasil sensus penduduk menunjukkan bahwasanya di Indonesia terdapat 714 suku bangsa dan 200 subsuku bangsa. 13.667 pulau dan 1.001 bahasa dan keragaman. Alam rasa di Indonesia berbeda dengan emosi atau feeling di Amerika. Ya. Alam rasa Indonesia diwarnai dengan berbagai kearifan dengan memandang dunia. Salah satunya adalah konsep laku yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono, atau membangun alam rasa tata titi tentrem Kartora Harjo menuju keselamatan hidup yang bahagia dengan hidup yang tertata, bermakna, dan tentram. Jika kita melihat seperti itu, tentunya layak jika bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk membuat simpul konseling dengan berlandaskan dialog antara ilmu jiwa yang hidup dalam kognisi manusia Indonesia, serta memperjelas posisi konstruksi konseling tersebut dengan konseling modern sebagai bentukan teorema yang memenuhi kaidah ilmiah. Oke, next. Sebuah refleksi perenungan, jika konseling adalah sebuah proses penyelesaian masalah dalam perjalanan kehidupan manusia, maka diperlukan sebuah penelitian mendalam untuk mengetahui banyaknya jenis-jenis cara penyelesaian masalah dalam budaya Indonesia. Menurut Prof. Andi dalam pidato guru besarnya mengatakan bahwasanya Anda bukan Aaron Beck, bukan Rogers, bukan Adler, atau bukan Ellis. Mulailah Anda menemukan model konseling sendiri yang cocok dan lakukan menurut model konseling Anda.
Hal yang berdasarkan hasil refleksi tersebut, saya melakukan sebuah penelusuran tentang telusur yang tersurat dan tersirat dari ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono. Perjalanan ini merupakan sebuah perjalanan spiritual yang panjang yang saya lakukan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dan penuh tantangan yang membawa saya untuk melalui perjalanan akademik dengan semangat to experience to the evidence serta ngilmu iku kelakone kanthi lagi. Penelusuran data yang saya telusuri dan tersurat dari ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono, mulai data-data yang tertulis langsung oleh beliau, data-data yang diketik oleh Institut Taman Siswa di Bandung, ya, saya telusuri data-data yang ditulis oleh beliau dan juga data-data yang ditulis oleh pecinta dan pengagum beliau, yaitu warga Paguyuban Sosrokartono. Saya melakukan ziarah ke makam Suhardi RMP Sosrokartono di makam Sudomukti Kudus. Saya juga melakukan observasi di Museum Kartini Jepara dan wawancara mendalam pada para pengagum dan pecinta ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono, serta itu melakukan peer review. Datanya seperti ini, Bapak Ibu. Ini merupakan sumber data yang saya pakai dalam konseling catur murti. Ini buku-bukunya. Ini adalah Museum Sosrokartono. Ini Museum 2, ini Museum Sosrokartono. Ini Museum Sosrokartono. Ini Romo Hadi Prianto merupakan seorang ketua Yayasan Kartini. Ini Ki Sunarto, juru kunci. Ini makam Sosrokartono. Di sini saya tempat peer review di Universitas Diponegoro di Fakultas Psikologi. Saya juga melakukan peer review juga kepada warga Paguyuban Sosrokartono di Jepara. Saya juga melakukan ini juga berfoto dengan mantan Bupati Jepara, dan ini Ki Sukat merupakan penulis dari buku Sosrokartono. Selanjutnya ini berikut dokumentasi. Saya juga selalu berkonsultasi dengan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, saya juga selalu berkonsultasi dengan beliau-beliau ini ketika menulis skripsi. Hasil skripsi saya itu saya bawa ke beliau, saya bawa ke Ki Sukat, ke Romo Hadi Prianto, ke Ki Sukat dan Ki Sunarto. Saya juga selalu berkonsultasi dengan Ngaji Sang Alif ya, Ngaji Sang Alif, ini Raden Yudi Setiawan. Saya juga selalu berkonsultasi dengan grup WA Paguyuban Sosrokartanan, dan ini beliau yang ada di tengah kita, Raden Ayu Miming. Kemarin saya sebelum presentasi di sini sharing panjang lebar dengan beliau. Dan yang terakhir adalah ini Profesor Dr. John Tondowijoyo. Beliau merupakan cucu dari Sosrobusono dan beliau merupakan warga Paguyuban Sosrokartanan yang ada di Surabaya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita mengenal Sosrokartono. Siapa sih Sosrokartono kok diangkat menjadi bahan untuk menelusuri ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono dalam konseling catur murti? Sosrokartono adalah putra dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan keturunan dari ke-15 dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Raden Mas Panji Sosrokartono memiliki quo intelektual, ya, kepandaian dari garis keturunan sang ayah sebagai keturunan raja, dan garis keturunan dari si ibu. Ibu Sosrokartono adalah Bunyai Ngasiro. Beliau adalah anak dari seorang Kiai Mudirono di Teluk Awur, Jepara. Raden Mas Panji Sosrokartono merupakan mentor dan kakak kandung dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. RMP Sosrokartono membimbing dan memberikan perhatian lebih kepada Raden Ajeng Kartini dalam hal pelajaran, keagamaan, bahasa, dan budaya. Raden Mas Panji Sosrokartono memberikan amanat kepada Kartini untuk melaksanakan gerakan emansipasi perempuan. Ketika Sosrokartono pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi, Sosrokartono mewariskan berbagai macam buku dari negara Belanda kepada adik-adiknya, yaitu Kartini, Kardina, dan lain-lain.
Raden Panji Sosrokartono memiliki latar belakang pendidikan yang sangat progresif, ya. Pendidikan beliau sangat progresif karena beliau keturunan ningrat, ya. Beliau diberikan pendidikan lewat jalur Arab, Jawa, dan Belanda. Salah satu guru spiritual dari Sosrokartono adalah Romo Kiai Soleh Darat. Raden Mas Panji Sosrokartono gemar membaca dan menghafal bacaan sejak kecil. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Leiden dengan gelar Doctorate in the Outsider Talent. Beliau merupakan sarjana pertama, lulusan sarjana orang Indonesia sebagai sarjana pertama, lulusan Belanda. Di Wina, beliau dikenal sebagai si jenius dari Timur dengan sebutan The Jersey Prince atau Pangeran dari Tanah Jawa. Beliau menguasai 24 bahasa asing dan 10 bahasa suku di tanah air. Raden Mas Panji Sosrokartono memiliki ajaran yang metodis dan didaktis seperti yang diajarkan para wali dan aulia, yang diamalkan melalui jalan bahasa dan lagu. Beliau merupakan Raden Mas Panji Sosrokartono, beliau merupakan sang Mahaputra Indonesia. Insinyur Soekarno menuliskan surat dengan kop kepresidenan pada tahun 1954 bahwasannya RMP Sosrokartono adalah putra Indonesia yang besar, yang patut dijadikan teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kop kepresidenan mengatakan seperti itu. Raden Mas Panji Sosrokartono ketika pulang dari Leiden, beliau mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada sesama. Beliau menjadi penolong sama manusia yang menderita sakit jasmani dan psikologis. Beliau mengabdikan dirinya di rumah pengobatan yang dia sebut dengan Darussalam, atau yang artinya adalah tempat yang damai. Dan Raden Mas Panji Sosrokartono adalah seorang perintis kemerdekaan yang dikagumi dunia. Soekarno muda sering konsultasi dengan beliau, pakar-pakar kemerdekaan sering konsultasi dengan beliau. Beliau menjunjung ajaran kejawaan yang terkemas dalam berbagai serat-serat dan mustikaning sabdanya. Serat-serat dan mustikaning sabda tersebut merupakan, saya kasih namanya adalah ajaran adiluhung. Ajaran adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono merupakan tuntunan moral budaya yang penuh kebajikan dan haluan hidup untuk membantu manusia memahami diri secara tepat dan mewujudkan kesempurnaan hidup dan ketenangan jiwa dalam menjelaskan pikiran, perasaan, perkataan, dan juga perbuatan. Saya lanjutkan, Pak Ibu. Dari ajaran adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono, saya mengemas menjadi sebuah bentuk konseling dengan nama konseling catur murti. Catur yang artinya 4, murti adalah keunggulan. Jadi catur murti adalah penyelarasan 4 keunggulan dalam diri manusia. Konseling catur murti itu saya definisikan bahwasanya konseling catur murti adalah ilmu yang mempelajari tentang prosedur bantuan, teknik bantuan, dan strategi bantuan yang berbasis ajaran adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono untuk menyelaraskan antara pikiran dan perasaan manusia, diselaraskan dengan sinau ngraosaken lan nyumerepi tunggalipun menungso, tunggalipun rasa, lan maksudipun agesang, yaitu pemahaman makna hidup dan kehidupan, diselaraskan berdasarkan pemahaman makna hidup dan kehidupan, sehingga mendapatkan sebuah kebenaran yang abadi dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menentukan perbuatan dan perkataan yang luhur dan mengagumkan. Oke, saya lanjutkan. Bentar Bapak Ibu ya. Oke. Sistematika konseling catur murti yang saya temukan ini terdiri atas berbagai macam kerangka besar. Namun pada kesempatan hari ini saya hanya bisa memberikan 3 konsep utama, yaitu filsafat dasar, hakikat manusia, dan hakikat konseling. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan konseling serta tahap-tahap konseling. Karena jika saya sampaikan semuanya tidak akan selesai waktunya. Pertama, saya lihat dulu dari rahasia sang alif. Bentar, Bapak Ibu. Nah, Sosrokartono mengatakan bahwasanya manusia adalah alif, ya, hakikat manusia dalam konseling catur murti. Sosrokartono mengatakan manusia adalah alif. Alif dalam konteks budaya Jawa adalah ingsun, dan alif merupakan huruf pertama dalam Al-Qur'an. Ingsun adalah
pribadi. Pribadi dalam konteks psikologi adalah self atau diri. Sang alif menjalankan peran sebagai murid lan gurunya agesang atau murid dan gurunya kehidupan. Saya pribadi manusia menjalankan perannya sebagai murid lan gurunya agesang atau murid dan gurunya kehidupan. Dia menjalankan guru muridnya pribadi dan murid gurunya pribadi. Jadi ada gurunya diri pribadi dan muridnya diri sendiri. Sang alif harus memahami tentang makna hidupnya, memahami dirinya. Karena setiap problematika itu bukan muncul dari luar dirinya, tapi dalam dirinya. Saya punya problem, saya punya masalah, saya punya kesulitan bukan dari orang lain, tapi bagaimana diri kita untuk menyikapi permasalahannya. Maka seorang alif atau seorang manusia itu harus bisa memahami dirinya untuk ngoncei. Ngoncei dalam bahasa Jawa itu ngoncei. Serta dapat menarik hikmah dalam setiap pelajaran. Kata Sosro Kartono dalam nilai luhurnya, guru muridnya pribadi, murid gurunya pribadi, pamulangi sengsarane sami, ganjarane ayulan arumi sesami. Jadi seorang manusia ketika dia menjalankan kehidupannya harus memahami dirinya dulu, potensinya, kelebihannya, dan kekurangannya, sehingga dia akan menjalani sebuah proses yang namanya lampah laku caturmurti, yaitu penyelarasan antara pikiran, perasaan, diselaraskan untuk menjadi ras batas raos, menyelaraskan pikiran dan perasaan, sehingga mampu membawa pada perbuatan dan perkataan yang luhur dan mengagumkan. Ketika dia sudah dalam posisi ini, maka dia akan menjadi seorang pribadi yang aum santi, panterai kayak Odin dan manai kali aoyen. Maksudnya di sini aum santi adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dapat menjalankan kehidupan yang serba luas dan serba berubah. Seperti dulu kalau seminar seperti seminar nasional harus tatap muka, sekarang sudah berubah, serba luas dan serba berubah, yang ditandai dengan pergantian hari sesuai dengan peredaran matahari dan bulan yang menandai peredaran waktu. Jadi jika pribadi sudah mampu angal sebatas raos, dia akan menjadi pribadi yang aum santi, panterai, kayak Odin, kala eon manai. Selanjutnya, apa sih bentuk dari ajaran angal sebatas raos tersebut? Sinau angal sebatas raos itu. Sinau angal sebatas raos merupakan penjelasan antara pikiran dan perasaan. Karena ketika orang Jawa menghadapi sesuatu masalah, sesuatu kondisi, itu mengalami sebuah getaran jiwa. Tapi getaran jiwa itu biasanya tidak dimasukkan ke dalam pikirannya, tapi dimasukkan ke dalam perasaannya. Karena wong Jawa itu panggone rasa. Jadi orangnya Jawa itu tempatnya rasa. Rasa itu berisikan antara keinginan atau kehendak. Nah, tidak berisikan pamulangi sengsarane sesami, tidak berisikan tentang nilai-nilai kebaikan. Maka perasaan harus diselaraskan dengan sinau ngrasaken lan nyumerepi tunggalipun rasa. Belajar untuk nyumerepi, memahami, dan merasakan apa makna dari sebuah kehidupan. Dan wajib, katanya Sosro Kartono mengatakan, wajib tiang gesang sinau angaros panginten soraos. Wajib tiang gesang menjelaskan antara keinginan yang dia cita-citakan atau kehendak yang dia cita-citakan dengan pikiran yang berisikan nilai-nilai kebenaran, potensi, dan lain-lain. Nah, ketika dia sudah bisa selaras, dia akan menjadikan sebuah pribadi yang mempunyai kemurnian dalam berpikir. Ketika sudah murni, dia akan memunculkan perbuatan dan perkataan yang luhur dan mengagumkan sesuai dengan nilai-nilai moral budaya bangsa. Oke, selanjutnya, struktur kepribadian manusia dalam konseling caturmurti ini seperti ini, Bapak Ibu. Individu yang menerima getaran jiwa dari panca indera, diterima getaran jiwanya. Ketika getaran jiwa diterima, yang menerima ada perasaan. Perasaan yang berisi keinginan dan lain-lain, kehendak dan lain-lain. Perasaan dan keinginan ini harus diselaraskan. Nah, diselaraskan. Untuk menyelaraskan dengan sinau anglaros batas soraos, atau menyelaraskan pikiran kita
dengan keinginan kita. Pikiran kita yang berisikan tentang nilai-nilai kebenaran atau ganjarani, sengsarani, sesami, nilai-nilai kebenaran ketika kita hidup itu diselaraskan. Sehingga seorang pribadi manusia mempunyai pemahaman tentang makna hidup dan kehidupan serta dapat menarik hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi. Sastra mengatakan bahwasanya sinau ngerasakan nyumerepi tunggalipun manungso, manusia saya, ahe aku adalah aku, tunggalipun rasa dan tunggalipun asalan maksudipun agesang. Jika dia berhasil, akan menjadikan perkataan perbuatan yang benar dan akan menjadi pribadi yang wahid atau kesenjataan sang alif. Jika gagal, mendorong manusia berkata jahat, mudah terpengaruh pada kebencian, kemarahan, kedengkian, iri hati, dan lain-lain. Selanjutnya, Bapak Ibu, pribadi sehat dan pribadi bermasalah dalam konseling Caturmurti. Pribadi sehat dari konseling Caturmurti adalah pribadi yang mampu mengaktualisasikan diri dengan konsep anggar pamandeng tegesipun angrengkes pamanteng, ambuka netra tegesipun anutup netra, angkup kabeh tegesipun anyandak siji. Adalah pribadi yang penuh dengan wawasan dan pengalaman luas serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Jadi pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan luas. Yang selanjutnya pribadi sehat yang kedua adalah pribadi yang mempunyai kemurnian berpikir. Kata Sosro Kartono mengatakan begini, ing dunyo mung kebak kangelan. Sing sapa ora gelem nang dunyo. Sing sapa ora gelem kangelan, ojo ing dunyo. Maksudnya di sini dalam kehidupan manusia, dalam menjalani kehidupan sudah penuh dengan kesusahan. Orang hidup pasti berhadapan dengan permasalahan. Sekarang kita mau presentasi karena kondisi pandemi seharusnya kita bisa tatap muka, saya bisa kangen-kangenan dengan dosen saya, Profesor Dr. M. Ramli. Namun karena kondisi pandemi kita melaksanakan seminar secara daring, gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh manusia. Maka karena Indonesia mung kebak kangelan, sing sapa ora gelem nang dunya ojo kangelan, maka seorang manusia harus mampu anggal sebatas raos untuk memperoleh kemurnian berpikir yang melahirkan pengalaman hidup seperti ngunduh woi pekerti. Jadi memetik semua permasalahan, semua problematika yang ada dengan ngunduh woi pekerti untuk menjauhkan diri dari sifat sombong, ojo dume, dan menjalankan diri, menjadikan diri dengan penuh tenggang rasa atau teposilo. Pribadi sehat yang selanjutnya adalah pribadi yang mampu mengendalikan diri, memahami diri, dan menjadikan diri dengan berbagai kemampuan dalam diri. Ahe Esther Ahe. Sosro Kartono menuliskan dalam Darussalam dituliskan Ahe Esther Ahe. Aku adalah aku. Yang mengetahui tentang aku adalah diriku, bukan dirimu. Maka aku yang bisa menyelesaikan masalahku bersama Tuhanku. Pribadi bermasalah dalam konseling Caturmurti adalah ini pribadi yang tidak mampu menjelaskan pikiran dan perasaan. Selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan umum konseling Caturmurti, ini disusun untuk merupakan sebuah bentuk miniatur dari tujuan hidup manusia atau tujuaning lampah ya. Dalam bahasa Jawa namanya tujuan lampah. Dalam mengaplikasikan faktor-faktor yang membantu diri dalam mengembangkan sebuah kekuatan untuk menjalani sebuah kehidupan. Tujuan umum konseling Caturmurti merupakan sebuah bentuk manunggaling pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan ya. Dengan menjelaskan antara pikiran dan perasaan untuk menghasilkan perkataan dan perbuatan luhur dan mengagumkan. Dan tujuan khusus dari konseling Caturmurti ini ada ada tiga miniatur di sini. Yang pertama tujuan khususnya adalah refleksi diri dan penyadaran, penerimaan dan pemantapan, dan peningkatan tekad serta motivasi. Ini miniatur tujuannya. Yang saya deskripsikan seperti ini. Tujuan khusus dari konseling Caturmurti adalah refleksi dan penyadaran.
seorang hidup, tujuan khusus dari konseling caturmurti adalah mampu ngupadosi padang ing peteng. Nah, jadi konselor itu mempunyai tugas untuk mencari kecerahan di atas kegelapan, ngupadosi padang ing peteng, mencari kecerahan di atas kegelapan. Setiap permasalahan itu pasti ada sisi positifnya diambil dan menghapus yang namanya kegelapan dalam diri manusia. Memberikan penerangan dan pemahaman diri dalam penyelesaian masalah konseling dengan mendalami arti kehidupan dan mengambil hikmah pada setiap dinamika atau peristiwa yang terjadi. Seorang konselor konseling caturmurti mempunyai tujuan ngupadosi seneng ing sengsara. Jadi mencari senang di atas kesengsaraan sebuah masalah. Di sini merupakan sebuah refleksi dan penghayatan setiap permasalahan kesengsaraan yang diderita dengan mengadakan pergantian cara pandang konseli dari diri yang bermasalah menjadi pribadi yang terbebas dari masalah. Yang terakhir adalah Tunggaling Sewu Yuto memberikan pemahaman bahwasanya permasalahan itu tidak terjadi pada dirimu saja. Permasalahan itu bisa terjadi pada setiap orang dan kamu harus belajar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh semua orang karena permasalahan pasti akan ada pada wong cilik, rakyat biasa, rakyat dan kawulo. Yang selanjutnya tahap tujuan khusus yang selanjutnya adalah tingkat penerimaan dan pemantapan. Mengatakan bahwa Sosrokartono harus bisa menjadi orang yang terima maui pasrah. Nah, membentuk sikap hidup konseli untuk menerima yang dilengkapi dengan sikap kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang sudah terjadi dipasrahkan, didoakan. Nah, dalam menjalani 3 masa kehidupan manusia terima maui pasrah ini dalam menjalani kehidupan manusia yang terdiri atas masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sosrokartono memberikan pesan yang ditulis oleh Pak Aksan, warga Paguyuban Sosrokartono, hidapi hidupmu tanpa beban. Masa lalu dengan menerimanya. Masa lalu tidak akan bisa terulang. Maka masa lalu ikhlaskan dan relakan. Hadapi masa depan dengan berjuang, berusaha, dan selalu berikhtiar untuk masa depanmu. Dan hadapi masa sekarang secara tenang, bahagia, dengan sikap belajar dalam arti yang sebenarnya. Tujuan yang selanjutnya adalah suung pamrih tebe ajrih, menyernakan rasa takut pada hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan masa depan dengan bertindak tanpa pamrih pada masa kini. Yang sudah terjadi, sudahlah terjadi. Suung pamrih, jauh dari pamrih, dan tebih dari ajrih. Yang selanjutnya adalah langgeng tan ono susah, tan ono bunga, anteng-manteng sugeng jeneng. Jadi dalam konsep manusia Jawa itu hidup diberikan 2 pilihan. Apakah kamu mencari jeneng atau nama, atau mencari jenang, atau hanya hidup hanya untuk mencari uang, kekayaan duniawi. Nah, maka tujuan konseling yang benar adalah bagaimana konselor menjadikan konseli untuk mencari jenengnya, namanya yang baik. Ini merupakan fenomena batin yang selalu menyediakan perasaan susah atau senang yang bersifat sementara. Kehidupan itu selalu berputar. Yang senang akan mengalami kesusahan, yang susah mengalami kesenangan, yang muda akan mengalami tua, yang tua akan meninggal dunia. Gitu ya. Yang selanjutnya, tujuan konseling yang selanjutnya adalah tahapan tingkat penerimaan dan motivasi. Tingkat penerimaan dan motivasi saya ambil dari ajaran Adiluhung Digdoyo tanpa aji. Sebuah jalan menuju keselamatan bagi manusia yang digdoyo, yang kuat tanpa ajimat. Jimatnya apa? Jimatnya adalah aji tekad, mempunyai tekad. Orang hidup harus punya tekad, punya motivasi. Mempunyai ilmu pasrah. Orang hidup, apalagi negara Indonesia, mempercayai adanya Tuhan, maka harus berdoa kepada Allah. Dan rampalipun, adilipun sebagai puncak solusi. Tuhan adalah puncak solusi dari berbagai persoalan kehidupan. Maka seorang konselor harus bisa mendoakan konselinya ketika dia punya permasalahan. Bukan hanya
mengaplikasikan teori-teori konseling ala barat saja. Yang selanjutnya adalah anglurep tanpa bolo. Menyerang tanpa bolo. Jadi menyerang dengan sendiri. Upaya pencapaian kebenaran hidup dengan tangan sendiri, ya, dengan berdiri sendiri. Karena diri sendiri yang mempunyai kemampuan yang dapat mengatasi berbagai persoalan hidup dengan kebulatan tekad, cinta kasih kepada sesama. Yang terakhir adalah menang tanpa ngasorake atau kemenangan tanpa merendahkan orang lain. Makna menang ngasorake adalah sebuah kemenangan tanpa merendahkan orang lain. Merupakan sebuah kekuatan jiwa dan citra kedamaian agar tidak gegabah, sombong, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain sebagai upaya mencapai sebuah bentuk kemenangan sejati, kemenangan yang dimiliki oleh manusia yang berhati nurani yang luhur. Itu adalah tujuan konseling Caturmurti. Saya juga melaksanakan observasi di Museum Sosrokartono dan Raden Ajeng Kartini di Jepara. Di Darussalam itu ada tahap-tahap terapinya, tahap-tahap penyelesaian masalah ketika pasiennya Sosrokartono itu datang ke Darussalam. Itu yang pertama adalah tempat menyambut tamu. Ini namanya adalah bilik depan, ruangan bilik depan. Ini ruangan bilik depan di Darussalam. Ini ruang pengobatan, ruang meditasi, dan ruang tengah sebagai ruangan untuk mengembangkan potensi konseling. Jadi ketika ada pasien yang datang kepada pasiennya Sosrokartono yang datang ke Darussalam, dipersilakan masuk ke ruang depan. Di ruang depan ini Sosrokartono memberikan minum, ya. Minumnya itu namanya Tirta Husodo, ya, Tirta Husada. Tirta artinya air, Husada artinya obat. Bahwasanya air putih itu mengandung sebuah zat prana yang mampu ketika kita fokus untuk mendoakan kepada Tuhan dan meniupkan, itu bisa menjadi obat untuk menyelesaikan masalah. Ketika sudah di sini, lalu masuk ke ruangan pengobatan, tempat penguasaan sang alif, lalu ruang meditasi dan penanaman ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono, dan yang terakhir adalah yang namanya tempat acara wungon atau ruang tengah. Nah, hal ini saya temukan dari hasil observasi dan wawancara saya kepada Romo Hadi Priyanto dan penjaga museum di Jepara. Hal ini saya buat sebagai sebuah langkah-langkah tahapan konseling Caturmurti, bahwasanya konseling Caturmurti itu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah tahap awal, konselor memberikan tirta husada, ya. Tirta husada dengan memberikan air minum disertai dengan doa konselor, maka konselor itu kan kata Prof. Andi itu kan seorang itu kan juru dakwah gitu ya. Jadi ketika konselor banyak menolong orang lain kan sedikit banyak doanya juga manjur gitu ya. Jadi konselor memberikan tirta husada kepada konseling, silakan diminum. Nah, setelah diminum, konselor mengajak berdoa. Ayo kita berdoa dulu sebelum melaksanakan konseling. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena kita itu mengakui adanya Tuhan. Setiap permasalahan akan kembali kepada Tuhan. Maka kita harus mengajak konseling doa, kita doa dulu. Di sesi ini, konselor melakukan sebuah kontemplasi dan penjalanan relasi di ruangan bilik depan. Setelah itu, ketika tahap pertama sudah dilakukan, masuk ke dalam tahap 2, yaitu melakukan sebuah asesmen tentang pribadi konseli, bahwasanya manusia adalah ahe asher ahe. Aku adalah aku, dan yang mengetahui tentang diriku adalah diriku. Maka konselor mengasesmen potensi-potensi dirinya. Siapa potensi dirinya? Guru diri pribadinya itu siapa? Potensi dirinya itu apa? Kekurangannya apa? Muridnya apa? Nah, lalu konselor mulai mengasesmen apa pikiran yang mengganggu terhadap permasalahannya, apa perasaannya yang mengganggu, sehingga apa perkataan perbuatannya yang salah di sini. Konselor melakukan asesmen di sini untuk mengasesmen pikirannya, perasaan konseli, perbuatan dan juga perkataan konseli. Ketika konselor sudah melakukan asesmen di ruangan meditasi, ya, konselor mengajak konseli untuk masuk ke dalam ruangan pengobatan. Di situ merupakan sebuah
bentuk konseling caturmurti, konselor memberikan aplikasi-aplikasi teknik konseling caturmurti. Jadi konseling caturmurti ini juga mempunyai teknik-teknik konseling gitu ya, yang berfokus pada sinau angaros batos soraos, atau sinau atau belajar menyelaraskan antara pikiran dan perasaan, diselaraskan antara keinginan atau kehendak ini dijelaskan dengan nilai-nilai kebenaran konseling untuk membawa perkataan dan perbuatan yang luhur dan mengagumkan. Teknik konselingnya ada 1, tirta husada. Yang kedua adalah surat imajiner, yaitu saya ambil dari ajaran Adiluhung, murid gurunya pribadi, guru muridnya pribadi, pamulangi, sengsarane sesami. Yang ketiga adalah teknik konseling penyelesaian pikiran atau sinau angaros batos soraos. Yang keempat adalah teknik konseling olah pikir sejati, saya ambil dari ajaran beliau yang berjudul Langgeng Tan Ono Susah Tan Ono Seneng, Anteng Manteng Sugeng Jeneng. Yang terakhir adalah teknik yang kelima adalah teknik konseling modifikasi keyakinan yang saya ambil dari ajaran Adiluhung, ngupadosi padang ing peteng seneng ing sesoro tunggalipun sewu yuta. Bapak Ibu yang kami hormati, memang yang saya tampilkan hari ini saya berikan bukti-bukti empirik Bapak Ibu. Namun hasil dari penelitian ini bahasanya sudah saya kemas dengan bahasa kekinian yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia seutuhnya. Karena bahasanya sudah saya ubah menjadi, saya artikan, saya translatekan kepada bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, yang keempat adalah tempat pergelaran wungon. Di sini di Darussalam ada namanya ruangan bilik tengah, ini tempatnya pergelaran wungon, yaitu penyampaian wejangan. Ketika konseling itu sudah dilaksanakan, tahap 4 itu diberikan penyampaian wejangan lagi dan piturut-piturut luhur lagi untuk menanamkan apa yang sudah dipelajari ketika konseling. Di situ juga terbentuknya self-support, tindakan preservatif, dan implementasi hasil konseling caturmurti. Ini berikut Bapak Ibu 4 tahap konseling caturmurti yang saya sampaikan. Sebuah refleksi terhadap konseling caturmurti, sebuah refleksi. Konseling caturmurti memang bisa dikatakan relatif asing di tengah dunia modern dan bahkan di tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Namun, dunia modern harus melihat secara serius karena konseling caturmurti memiliki keistimewaan yang mampu menggerakkan pengubahan perbuatan dan perkataan melalui penyelesaian pikiran dan perasaan, serta memahami makna hidup dan kehidupan. Konseling caturmurti bercirikan egalitarisme. Beliau, Sosok Kartono mengatakan pring podo pring, weruh podo weruh, iling tanpa nyanding. Jadi konseling caturmurti bercirikan egalitarisme, menolak otoritarisme, bersifat demokratis, berwatak komunalisme, dan menolak materialisme. Selain itu, prosedur awal konseling caturmurti memulai pelaksanaan konselingnya dengan berdoa atau menjalankan ritual, ini yang dapat melengkapi kecenderungan dunia modern yang sangat rasionalistik. Secara ideologis, mungkin konseling caturmurti memiliki karakter ideologi yang kuat, sehingga barangkali tidak akan memiliki kekuatan politis sebagai sebuah teori besar seperti psikoanalisis atau behaviorisme atau liberalisme. Namun justru tidak ideologisnya konseling caturmurti justru memberikan ruang dan penyanggah terhadap teori-teori besar yang sudah dipraktekkan di bangku-bangku kuliah di tingkat S1, S2, S3, bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, salah satu refleksi Bapak Ibu, saya akan memberikan refleksi dari penerapan konseling caturmurti. Pak, gimana Pak menerapkannya ketika kondisi pandemi COVID-19 ini? Ketika kondisi pandemi COVID-19, sebuah refleksi dalam konseling caturmurti, ini contohnya ada sebuah permasalahan situasi kritis, kan sekarang ini kan masuk ke dalam situasi krisis ketika kondisi pandemi, anak sudah divaksin semua, tapi kok masih sakit gitu ya. Nah, situasi krisis ini diterima oleh informasi instruksi dari luar, indera mempersepsi, rasa atau raos tadi memaknai informasi, dan pikiran memaknai informasi berdasarkan nilai-nilai pengetahuan, sehingga reaksi emosinya adalah biasanya bisa bahagia, marah, sedih, cemas, malu,
perkataan dan perbuatan ini juga mempengaruhi tingkah lakunya. Dan kiat untuk mengelola emosi itu adalah perkuat pikiran. Ketika kondisi pandemi, pesan dari Konseling Catur Murti, perkuat pikiran, mengingat kasih sayang Tuhan, ingat akan kuasa Tuhan, memperkuat rasa, mempunyai motivasi, berdoalah sebelum melakukan sebuah kegiatan, ya. Perkataannya kurangi perkataan negatif karena perkataan itu juga mengandung doa. Tingkatkan perkataan yang positif, beribadahlah dengan konsisten, berbuat untuk menebarkan kebaikan dan bertindak untuk kedamaian. Nah, kita harus itu. Lalu ini ada salah satu teknik konseling catur murti yang bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu konselor ketika kondisi pandemi. Namanya tekniknya adalah teknik penyelesaian pikiran atau Angels Batos Soraos. Teknik konseling penyelesaian pikiran ini diadaptasi dari ajaran Adilung sinau Angels Batos Soraos dan sinau ngerasaken lan nyumerepi tunggalipun manungso, tunggalipun rasa lan maksudipun agesang. Ini orientasi asumsi dasarnya adalah teknik konseling penyelesaian pikiran dan perasaan pada hakikatnya dirancang untuk membantu individu menyelesaikan pikiran dan perasaan untuk menciptakan kemurnian berpikir yang menghasilkan perkataan dan perbuatan yang luhur. Dan ini penyelesaian pikiran merupakan salah satu teknik dalam konseling catur murti untuk menyelesaikan pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui pemahaman makna hidup dan kehidupan atau pemulangi sengsara sami. Nah, ini tahap-tahapannya begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ketika saya kasih PowerPoint ini, Bapak Ibu bisa mengisi ketika di grup WA itu ada permasalahan dan lain-lain. Bapak Ibu pakai form ini dituliskan siapa konselor yang bermasalah data dirinya. Nah, interpretasi dari permasalahannya bagaimana, getaran jiwanya itu seperti apa, situasi dia itu ketika punya masalah itu seperti apa dituliskan di situ. Lalu kita lihatkan apa keinginannya. Keinginan konselor itu apa? Di sini ada keinginannya. Apa keyakinan dan interpretasinya? Ini coba Bapak Ibu jelaskan dengan cara apa? Dan bahwa konselor untuk memahami makna hidup dan kehidupannya, mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi dan memahami arti hidupnya. Lalu konselor juga memeriksa kemurnian berpikir konselor. Ketika itu apa kemurnian berpikir konselor, potensi positifnya, dan mengevaluasi keyakinan dan interpretasi diri. Lalu selanjutnya pengubahan keyakinan dan interpretasi diri di sini, perumusan tujuan untuk pengubahan masalah dan simulasi serta tugas rumah. Nah, ini nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu salah satu teknik dalam konseling catur murti. Contohnya seperti ini, ada pencemaran pikiran, lalu diganti menjadi kemurnian berpikir dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sudah itu. Ini saya sampaikan saja bahwasanya konseling catur murti sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Demikian dari saya. Sebelumnya Bapak Ramli, saya mohon izin, ini ada request dari keluarga Sosol Kartanan yang ingin menyampaikan sesuatu. Demikian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Habsyi, Pak Bahrudin Al-Habsyi atas sajiannya tentang konseling catur murti sebagai salah satu khasanah kearifan lokal Indonesia. Itu. Baik, monggo silakan Pak. Tadi katanya ada apa? Monggo silakan. Kami persilakan Ibu Raden Ayu Asri Ningtyas untuk menyampaikan 1-2 kata terhadap RMP Sosro Kartono. Monggo Ibu. Monggo silakan Ibu. Ibu Raden Ayu Miming Ayu Ningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Malang. Oh, masih di mute nih. Ibu masih di mute Ibu. Ya. Bu Miming masih di mute. Itu mikrofonnya mikrofonnya mau diklik Ibu. Nah, yeah. Kemudian juga kepada para pembicara, selamat pagi menjelang siang. Saya Asri Miming Ningtyas. Kebetulan ini saya tadi memakai
nama cucu saya, jadi yang tampil di situ adalah nama cucu saya. Saya tinggal di Salatiga. Saya merupakan cucu dari adik Eyang Sosrokartono. Jadi cucu perempuan terakhir dari adik Eyang Sosrokartono atau Eyang Kartini. Saya sangat mengapresiasi acara seminar ini, walaupun dilaksanakan terutama kepada para narasumber, baik Pak Andi, Pak Nafsi, dan mungkin No, sehingga bisa, insya Allah bisa menjadi rujukan ya, atau masukan kepada para konselor di sekolah. Nah, khusus untuk Nahasbi, saya kira adalah sangat relevan karena ajaran Sosrokartono merupakan keselarasan antara hubungan teleologi. Kalau deontologi terlihat pada ajaran yang menekankan pada kewajiban mencintai dan mengabdi kepada Tuhan melalui perilaku leladi mering sesami sebagai dasar dan segala perbuatan, sebagai dasar dari segala perbuatan. Kemudian etika keutamaan tampak pada ajaran yang sosok manusia ideal dan memiliki kemanfaatan baginya yang tercermin dalam simbol gelaran nama Sosrokartono, yaitu mandor klungsu atau jokopring. Sedangkan untuk etika teleologi terletak pada penetapan tujuan dan setiap perilaku, yaitu terwujudnya ketenangan batin. Itu yang mungkin saya sampaikan. Terima Monggo, kasih. silakan. Terima kasih Ibu. Banun Silakan, Ibu. silakan mampir ke Salatiga kalau berkenan. Matur nuwun tawaran Silakan. Ibu.
R, Ya. Raden Ayu, RA Cukup itu Asri dan Biding Tias terima kasih. matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekatan Bapak dan Ibu serta saudara-saudara para peserta sedaring bimbingan konseling konseling Catur Murti ya yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Pak Hapsi dan tadi diberikan ulasan singkat oleh cucunya ya. Ya, cucu. Ya, Raden Ayu Asri Mimining Tias. Matur nuwun, matur sembah nuwun ingkang kathah. Sami-sami. Leres menika inggih Bu, nggih matur nuwun. Baik Ibu dan Bapak, lanjutkan ke